Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggota kelompok Fitra Ramadanti Bagu, Makfirasan atau saya sendiri. Yang selanjutnya Tia Ramawati Laima. Jadi kami akan membahas materi mengenai konflik dan negosiasi. Pandangan tentang konflik terdapat 3 sudut pandang atau pandangan konflik dalam organisasi. Yang pertama, pandangan tradisional, yang kedua pandangan hubungan kemanusiaan, yang ketiga pandangan interaksi. Jenis dan penyebab terjadinya konflik itu ditinjau dari segi fungsinya. Ada 2 jenis konflik. Yang pertama, konflik konstruktif adalah konflik yang memiliki nilai positif bagi pengembangan organisasi. Dan yang kedua, konflik destruktif adalah konflik yang memiliki nilai negatif bagi organisasi. Ditinjau dari segi institusionalnya, konflik terbagi menjadi 3 jenis antara lain. Yang pertama, konflik kebutuhan individu dengan peranan dalam organisasi. Dan yang kedua, konflik peranan dengan peranan. Dan yang ketiga, konflik individu dengan individu lain. Dan materi selanjutnya saya berikan kepada teman saya, yaitu Fitra Ramadanti Bagu. Baiklah, saya Fitra Ramadanti Bagu akan melanjutkan pemaparan dari materi kami. Yang berikut adalah ditinjau dari segi materi yang dikonflikkan. Terdapat 4 jenis konflik. Yang pertama, konflik tujuan. Konflik jenis ini jika ada 2 atau lebih tujuan yang kompetitif atau bahkan kontradiktif. Yang kedua, konflik peranan. Peranan adalah konsep yang sangat penting dalam organisasi karena akan membantu memahami perilaku yang diharapkan dari pihak yang menduduki posisi tertentu dalam organisasi. Suprihanto 2003. Konflik peranan timbul karena manusia memiliki lebih dari satu peranan dan setiap peranan tidak selalu memiliki kepentingan yang sama. Di sisi lain, banyaknya peranan dalam keseluruhan organisasi semakin membuka peluang munculnya konflik ini. Yang ketiga, konflik nilai. Menurut Milton Rokeach dalam Career Net tahun 2005, nilai adalah kepercayaan yang bertahan lama di mana model sikap khusus atau sifat akhir eksistensi secara pribadi atau secara sosial lebih disukai daripada model sikap yang sebaliknya atau yang bertentangan dengan sifat akhir eksistensi. Konflik nilai muncul karena pada dasarnya nilai yang dimiliki setiap individu dan nilai yang dijunjung tinggi antar organisasi tidak sama. Yang keempat adalah konflik kebijakan. Dapat terjadi karena adanya ketidaksetujuan individu atau kelompok terhadap kebijakan yang disampaikan oleh pihak tertentu. Itu menurut Soetopo tahun 2010. Berdasarkan beberapa perspektif, konflik dapat dibedakan menjadi empat bentuk. Itu menurut Sophia pada tahun 2008. Yang pertama, konflik intra-individu. Konflik ini dialami oleh individu dengan dirinya sendiri karena adanya tekanan peran dan ekspektasi di luar berbeda dengan keinginan atau diharapkannya. Yang kedua, konflik antar individu. Konflik yang terjadi antar individu yang beberapa dalam suatu kelompok atau antar individu pada kelompok yang berbeda. Yang ketiga, konflik antar kelompok. Konflik yang bersikap kolektif antara satu kelompok dengan kelompok lain. Yang keempat, konflik organisasi. Konflik yang terjadi antara unit organisasi yang bersifat struktural maupun fungsional. Sedangkan Mastenbroek dalam Soetopo tahun 2010 membagi konflik menjadi 4 jenis antara lain. Instrumental konflik terjadi karena ketidaksepakatan komponen organisasi dan proses pengoperasiannya. Yang kedua, socio-emosional konflik. Konflik ini berkaitan dengan identitas, kandungan emosi, citra diri, prasangka kepercayaan, rasa terkait, dan identifikasi terhadap kelompok, lembaga, dan lambang-lambang tertentu, sistem nilai, dan reaksi satu dengan yang lain. Yang ketiga, negotiating konflik adalah ketegangan-ketegangan pada waktu terjadinya proses negosiasi, misalnya pada waktu membagi barang, uang, fasilitas, dan wewenang. Yang keempat, power and dependent konflik.
Konflik kekuasaan dan keberuntungan berkaitan dengan persaingan dalam organisasi. Baiklah, selanjutnya presentasi yang akan dijelaskan oleh saya Tia Rahmawati Kalaima. Adapun beberapa alasan timbulnya konflik dalam proses lobby adalah yang pertama adanya perbedaan pendapat di dalam kubu tim, lalu adanya konflik kepentingan, lalu berebut pengaruh, double agent, dan konflik terakhir adalah konflik antara tim dengan pimpinan atau salah satu pimpinan organisasi perusahaan tempatnya bekerja. Lalu proses-proses terjadinya konflik menurut Robbins, proses konflik dapat dipahami sebagai suatu proses yang terdiri atas 5 tahapan. Ada potensi pertentangan atau ketidakselarasan, kognisi dan personalisasi, maksud, perilaku, dan akibat. Lalu strategi manajemen konflik. Strategi manajemen konflik yaitu sebagai berikut. Menggunakan wewenang atau kekuasaan untuk memenangkan atau menekan pihak lain. Yang kedua, strategi kalah-kalah. Strategi ini dapat berupa kompromi di mana kedua belah pihak berkorban untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, strategi menang-menang. Konflik dipecahkan melalui metode problem solving. Metode ini dianggap paling baik karena tidak ada pihak yang dirugikan. Smook menunjukkan juga bahwa yang pertama, metode pemecahan masalah mempunyai hubungan positif dengan 93 manajemen konflik yang efektif. Yang kedua, pemecahan masalah banyak digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan tetapi lebih suka bekerja sama. Lalu proses negosiasi, menurut Robbins, tahap-tahap negosiasi sebagai berikut. Yang pertama ada persiapan dan perencanaan, yang kedua penentuan aturan dasar, yang ketiga klarifikasi dan justifikasi, yang keempat penutupan dan implementasi. Negosiasi menggunakan pihak-pihak ketiga juga ada beberapa penjelasan. Menurut Ivan Chelevich, salah satu tipologi menyebutkan setidaknya terdapat 4 macam intervensi pihak ketiga yang mendasar. Yang pertama adalah mediasi, adalah situasi di mana pihak ketiga yang netral menggunakan penalaran, pembelian usulan, dan persuasi dalam kapasitas sebagai fasilitator. Yang kedua, arbitrase adalah situasi di mana pihak ketiga memiliki wewenang memaksa terjadinya kesepakatan. Yang ketiga, konsiliasi adalah seseorang yang dapat dipercaya oleh kedua pihak dan bertugas menjembatani proses komunikasi pihak-pihak yang bersitegang. Yang keempat, konsultasi adalah situasi di mana pihak ketiga yang terlatih dalam isu konflik dan memiliki keterampilan menyelesaikan konflik. Baiklah, itu saja presentasi yang bisa kami lakukan dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.